Coba lihat mic-nya. Hidup gak? Kelihatan? Kelihatan kan? Oras madihita saluhutna kapa ibadah ta di bagasan panugut nyarion parjulu ta paradima edeta sian bukwede nomor onom ayat sada. Nasaga Uhud marmulia Usude namarohana rigas naria Marpude marolopolop sude Amusude asini rohapa di hamu dohot dame nasian debata amat tai marhite-hite Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hamuna hina holongan di bagasan guar di Tuhata Yesus Kristus. Hatani debata di hita di bagasan persaurata sadarion. Imana tersurat di Heber bidu onom ayat 10. Heber bidu onom ayat 10. Sonom mata di surat to disi. Aidang na geduk debata tung halu pahonon nama naniulabuna dohot holong niroha napi natuduhommu tuguarna di pakubasyo muna di akana bariai najulu rodi nuai aidang na geduk di bata tung halu pahonon nama naniulamuna dohot holong niroha napi natuduhommu tuguarna di pakubasyo muna di akana bariai najulu rodi nuai di hati Indonesia di dok. Sebab Allah bukan tidak adil, sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Songonima sahatna hamuna nahina holongan di bagasan kuarda itu hatta Yesus Kristus manang di dia pe kita nuaing maringanan hatani di bataon paingotok kita saluhutna pabua debata tai debata natoktong marningot di sudi aka pabahenan ni jolma aka pangulaw ni jolma laho mangulahon lomoni rohana. Dia adalah Tuhan yang adil. Tuhan adalah adil. Artinya
Tuhan itu selalu mengingat, melihat apa yang kita kerjakan dengan setia, meskipun di tempat yang tersembunyi, meskipun kelihatannya tidak ada orang yang memuji atau mengapresiasi, bahkan memperhatikan. Bahkan mungkin kadang-kadang waktu kita melakukan sesuatu yang baik pun, bisa saja orang menjadi curiga. Tapi Tuhan melihat kedalaman hati kita. Apa motivasi kita melakukan kerjaan, tugas dalam kehidupan kita sehari-hari. Abang Inang dan saudara-saudara, dimanapun kita berada, Ibrani pasal 6 ini adalah sebuah peringatan bagi orang-orang Kristen, orang yang berasal dari orang-orang Ibrani atau Israel di perantauan. Mereka diingatkan supaya mereka tetap bersungguh-sungguh dalam melakukan pekerjaan dan pelayanan. Jangan karena tidak ada orang yang memperhatikan, jangan karena tidak ada orang yang memberi misalnya pujian kepada mereka, lalu mereka berhenti melakukan pekerjaan itu. Karena mereka telah melakukannya selama ini. Tapi biarlah mereka selalu seperti perikop, judul perikop ini, berpegang teguh pada pengharapan. Dan satu-satunya dalam kitab Ibrani ini, lambang dari pengharapan itu, sebagaimana kita baca dalam ayat 19, digambarkan sebagai sauh atau jangkar. Sebagaimana jangkar atau sauh yang diturunkan ke dalam laut, meskipun dia tidak kelihatan, tetapi dia kokoh. Sehingga bisa menjadi pegangan misalnya bagi sebuah kapal yang sangat besar. Jadi janganlah putus asa. Tetaplah berpegang teguh pada pengharapan. Dan memang inilah yang menghidupkan kita. Karena kita sampai hari ini mempunyai pengharapan sesuatu yang lebih baik, sesuatu yang lebih indah. Kita masih ingat bagaimana sebagai seorang orang tua, Monica, Ibu Agustinus tak henti-hentinya mendoakan anaknya. Karena anaknya itu telah melakukan dosa, anaknya itu sangat jauh dari Tuhan. Anaknya itu hidup berpoya-poya. Tetapi Ibu Agustinus itu terus berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Sampai suatu waktu Tuhan mendengarkan doanya. Sehingga Agustinus bertobat. Agustinus kemudian memberikan hidupnya untuk pelayanan Tuhan. Bahkan kita mengenal Agustinus adalah salah satu bapak gereja. Saya kira ini seperti semangat kita sebagai seorang ibu, sebagai seorang bapak di tengah-tengah keluarga. Kalaupun sekarang kita melihat anak-anak kita kelihatannya tidak banyak berubah. Kalau kita misalnya melihat anak-anak kita belum seperti apa yang kita harapkan. Tapi dengan doa dan kesungguhan kita untuk terus-menerus tidak henti-hentinya berharap kepada Tuhan, Tuhan bisa mengubahkan hati. Yang paling penting, bagaimana kita tetap berpegang teguh pada pengharapan. Janganlah putus asa. Kalau sudah putus asa, disitulah sebenarnya orang seperti tidak mempunyai apa-apa lagi yang diharapkan di dalam hidupnya. Yang kedua, firman Tuhan hari ini Abang Inang dan saudara-saudara mengingatkan kita, Tuhan adalah adil. Bahwa Tuhan adalah adil, itulah yang membuat dia menjadi Tuhan, Allah. Tapi tentu Tuhan juga mengharapkan kita menjadi orang-orang yang adil. Kalau ditanya kepada kita, termasukkah kita orang yang adil? Sudah cukup adilkah kita dalam hidup kita ini? Menurut saya, Abang Inang, adil itu adalah berarti kita memberikan apa yang menjadi hak seseorang. Ya, seseorang bisa meminta haknya kalau dia sudah memenuhi tanggung jawabnya. Jadi keadilan itu
tentu menyangkut bagaimana kita memberikan apa yang menjadi hak seseorang. Di sini dikatakan bahwa Tuhan bukanlah tidak adil, Dia itu setia. Dia memperhatikan, Dia selalu melihat apa yang telah kamu kerjakan untuk orang-orang kudus dari dulu sampai sekarang katanya. Itu ini juga ajakan bagi kita. Biarlah kita juga menjadi orang yang adil, orang tua yang adil, sesama atau teman yang adil, yang mau memberikan apa yang menjadi hak atau bagian dari seseorang. Biasanya ketidakadilan kita nampak dari cara kita untuk memandang seseorang. Misalnya apa yang kita ingat. Kalau Tuhan dikatakan di sini selalu mengingat apa yang kita lakukan. Kalau kita biasanya mengingat apa yang pertama kita ingat. Apa yang paling kita ingat. Mungkin dalam hidup kita ini yang paling kita ingat uang kita. Berapa uang kita? Apapun yang terjadi, soalnya hidup nyalak batak mungkin dang mago paretongan. Uang kita terus berusaha kita ingat. Ya, itu sebabnya Yesus mengatakan di mana hartamu berada, disitulah hatimu. Apalagi yang paling kita ingat, paling gampang kita ingat. Biasanya kita ingat jasa-jasa kita kepada orang lain. Apalagi yang paling gampang kita ingat, mungkin sakit hati kita oleh orang lain. Jasa-jasa kita, pertolongan kita yang kita rasa pernah kita berikan, itu langsung kita ingat. Tapi jasa atau pertolongan orang lain seringkali langsung kita lupakan. Nah, saya kira amanginang saudara-saudara, firman Tuhan ini mengingatkan kita, jadilah orang yang setia. Selalu saya mengatakan, anak-anak kita tentu mereka tidak akan menyesal memiliki kita sebagai orang tuanya. Ya. Kalau meskipun kita miskin, meskipun kita hidup sederhana, tapi kalau kita adil, anak-anak kita akan tetap mengingat kita sebagai orang tua. Tapi anak-anak akan menyesal seumur hidupnya kalau kita pernah tidak adil, bahkan kepada anak-anak kita, bahkan kepada anggota keluarga di rumah kita. Jadi, amanginang dan saudara-saudara, firman Tuhan hari ini mengingatkan supaya kita semuanya mau bersikap adil, memberikan apa yang patut kita berikan. Selain itu juga kita perlu kasih pujian atau apresiasi, ya kan? Memang orang bilang nothing to do with appreciation. Nggak ada apa-apanya itu apresiasi. Tapi sesuatu yang baik, yang indah, bolehlah kita hargai. Nggak ada orang di dunia ini yang nggak kepingin pujian. Tapi pujian itu tidak berarti apa-apa. Hanya kita sebagai orang-orang yang beriman, orang-orang percaya, diberikan pengalaman, harus bisa juga mengapresiasi apa yang telah dilakukan saudara-saudara kita. Ya kan? Jangan seperti seorang bapak, saya tahu. Dia selalu merasa masakan istrinya tidak enak. Nggak pernah kau masak enak di rumah ini katanya. Tapi sampai hari ini sesudah mereka berumah tangga 25 tahun, dia tetap makan di rumah. Ya kan? Tetap juga makanan yang tidak enak itu dimakannya. Dan itu yang membuat dia hidup sampai hari ini. Saya kira Bang Inang dan saudara-saudara, kita yang telah mendengar firman Tuhan, yang telah mendapat pengertian oleh karena firman Tuhan, marilah juga kita mengingat itu semuanya. Ya, jangan kita seperti orang yang melupakan kebaikan, lupa kacang akan kulitnya. Tapi biarlah kita semuanya juga menghargai, mengapresiasi ya, apa yang telah dilakukan oleh saudara-saudara kita, termasuk bagaimana kita mensyukuri apa yang diciptakan Tuhan, diberikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita sepanjang hari ini, Abang Inang dan saudara-saudara melakukan pekerjaan kita, melakukan rencana kita dan aktivitas kita. Amin.